wabarakatuh. Pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, minggu lalu kita itu membahas apa? Ada yang masih ingat? Ya, minggu lalu kita itu membahas mengenai hidup rukun di rumah. Minggu lalu kita itu membahas Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu Pancasila itu ada berapa? 5, betul. Nah, coba ada yang bisa menyebutkan satu-satu di antara 5 Pancasila itu? Coba boleh angkat tangan. Ya, jalan. Bagus. Jadi Pancasila itu ada 5. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima yaitu persatuan Indonesia. Nah, baik. Untuk sekarang kita akan membahas hidup rukun dengan teman sebaya. Baik, yang pertama ada kalimat ajakan. Kalimat ajakan digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya dimulai dengan kata ayo atau mari. Nah, perhatikanlah kalimat yang akan ibu ucapkan. Yang pertama, Coki, ayo kita bermain sepeda. Nah, menurut kalian, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan bukan? Ingat, kalimat ajakan itu dimulainya dari kata ayo dan mari. Nah, kalimat yang tadi ibu coba berikan itu merupakan kalimat ajakan. Kenapa merupakan kalimat ajakan? Ada yang bisa tahu? Ada yang bisa jawab? Ya, Febri, silahkan. Bagus, karena dalam kalimat tersebut ada kata ayo. Kalimatnya itu Coki, ayo kita bermain sepeda bersama. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ayo kita ajak Denias, Mutia, dan Putu. Nah, kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan bukan? Iya, pintar. Kalimat tersebut merupakan kalimat ajakan karena di dalam kalimatnya terdapat kata apa? Iya, betul, kata ayo. Nah, di sini ibu punya satu kalimat. Nanti kalian coba buat kalimat ajakan. Nah, ayah mengajak Elis merapikan rak buku. Nah, bagaimana kalimat ajakannya? Ada yang bisa? Nah, jadi kalimat ajakannya itu, ayo Elis kita merapikan rak buku itu. Nah, seperti itu kalimat ajakannya. Dapat dimengerti untuk kalimat ajakan, anak-anak? Pintar. Materi yang kedua yaitu membandingkan dua bilangan. Menghitung dan membandingkan benda dapat dilihat dari nilai tempatnya. Nah, perhatikan perbandingan bilangan pada sejumlah kubus berikut. Ada kelompok kubus A dan kelompok kubus B. Nah, menurut kalian yang lebih banyak jumlahnya di antara kedua kelompok kubus tersebut, kelompok yang mana? Iya, kelompok yang ada yang tahu nggak kenapa kelompok kubus A lebih banyak daripada kelompok kubus B? Ayo, ada yang tahu? Nah, jadi kenapa lebih banyak? Karena perhatikan
Nah, tandanya itu seperti panah. Panah ke kanan. Jadi itu merupakan simbol lebih banyak. Nah, kemudian di situ ada keterangan jumlah yang lebih banyak gunakan tanda panah ke kanan. Jumlah yang lebih sedikit gunakan tanda panah ke kiri. Jumlah yang sama banyak gunakan tanda sama dengan. Oke, dapat dipahami semuanya? Bagus. Selanjutnya, di sini Ibu punya sebuah lagu untuk dinyanyikan bersama-sama. Apakah siap untuk menyanyi bersama? Siap. Nah, jadi lagunya itu lagu Layang-Layang. Nah, di sini udah pada tahu semua lagu Layang-Layang? Oh, ada yang belum, ada yang sudah. Mau Ibu contohkan terlebih dahulu? Oke, baik. Nanti Ibu contohkan terlebih dahulu. Nanti kalian semua bernyanyi bersama-sama ya. Siap? Siap. Oke, baik. Ibu akan contohkan terlebih dahulu. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Bisa semuanya? Boleh dicoba? Oke, siap. 1, 2, 3. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Yeay, boleh tepuk tangan untuk semuanya. Untuk materi yang terakhir yaitu pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, di sini ada yang tahu nggak lambang sila Pancasila yang kedua itu apa? Ayo, yang bisa boleh angkat tangan. Ya, silahkan Reja. Apa? Iya, betul. Lambang sila kedua adalah rantai. Nah, rantai yang saling berkaitan melambangkan bahwa kita itu perlu bersatu. Misalnya dengan saling menolong agar menjadi kuat seperti sebuah rantai. Nah, makanya sila Pancasila yang kedua itu dilambangkan dengan rantai supaya kuat, tidak terpecah belah atau terpisah-pisah seperti itu. Kemudian sikap Lili dan Mutia yang menjenguk Gina adalah sikap terpuji. Nah, sikap tersebut mencerminkan pengalaman sila kedua Pancasila. Nah, jika ada teman yang sakit, sebaiknya kita pergi menjenguknya. Kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Menjenguk teman yang sakit adalah sikap yang terpuji. Nah, menjenguk teman yang sakit juga termasuk ke dalam sila Pancasila yang kedua. Iya, betul. Materi hidup rukun dengan teman sebaya cukup sampai di sini. Nah, selanjutnya yaitu hidup rukun di sekolah yang akan kita bahas minggu depan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.